Shalom, nama saya Priska Sintia Ginting, mahasiswa FKIP UKI Bahasa Inggris Angkatan 2019. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS, mata kuliah pendidikan psikologi. Dosen pengampunya ialah Dr. Dra Erni Murniarti, MPD. Saya akan membahas tentang konsep diri dan ketahanan diri dan dampaknya pada hasil belajar. Pertama, saya akan membahas tentang pengertian konsep diri. Menurut Brooks, konsep diri adalah those physical, social, and psychological perceptions of ourselves that we have derived from experiences and our interaction with others, atau persepsi fisik, sosial, dan psikologis tentang diri sendiri yang ia dapat melalui pengalaman dan interaksinya dengan orang lain. Lalu disambung dengan menurut Desmita, konsep diri adalah gagasan tentang diri sendiri yang mencakup keyakinan, pandangan, dan penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri. Konsep diri terdiri atas bagaimana cara seseorang melihat diri sendiri sebagai pribadi, bagaimana seseorang merasa tentang diri sendiri, dan bagaimana seseorang menginginkan dirinya sendiri menjadi manusia sebagaimana yang ia harapkan. Lalu ada pembagian konsep diri. Brooks juga membagi konsep diri menjadi dua, yaitu konsep diri positif dan konsep diri negatif. Konsep diri positif memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, yakin akan kemampuan dalam mengatasi masalah. Maksudnya ialah individu yang memiliki ciri-ciri tersebut, yakni yang mempunyai rasa percaya diri sehingga merasa mampu dan yakin untuk mengatasi masalah yang ia hadapi dan tidak lari dari masalah. Yang kedua ialah merasa setara dengan orang lain. Maksudnya ia selalu merendah diri, selalu merendah hati, tidak sombong, mencela atau meremehkan siapapun dan selalu berusaha untuk menghargai orang lain. Yang ketiga yaitu menerima pujian tanpa rasa malu. Maksudnya ia menerima pujian tanpa rasa malu, yaitu tanpa menghilangkan rasa merendah diri. Jadi meskipun ia menerima pujian, ia tidak membanggakan dirinya apalagi meremehkan orang lain. Yang keempat adalah menyadari bahwa setiap orang mempunyai perasaan dan keinginan serta perilaku yang tidak seharusnya disetujui masyarakat. Maksudnya ia peka terhadap perasaan orang lain sehingga akan menghargai perasaan orang lain meskipun kadang tidak disetujui oleh lingkungannya maupun masyarakat. Yang kelima itu mampu memperbaiki karena ia sanggup mengungkapkan aspek-aspek kepribadian yang tidak disenangi dan berusaha mengubahnya. Individu tersebut berusaha untuk mengintrospeksi dirinya sendiri sebelum mengintrospeksi orang lain. Lalu ciri-ciri konsep diri negatif yang pertama yaitu peka terhadap kritik. Maksudnya individu tersebut sangat tidak tahan dengan kritik yang diterimanya dan mudah marah jika dikritik. Yang kedua, responsif terhadap pujian. Yang ketiga, cenderung bersikap hiperkritis. Ia selalu mengeluh, mencela atau meremehkan apapun dan siapapun. Yang keempat, cenderung merasa tidak disenangi oleh orang lain. Ia merasa tidak diperhatikan, karena itulah ia bereaksi pada orang lain sebagai musuh dan tidak sulit untuk membangun persahabatan dengan orang lain. Yang kelima yaitu bersikap pesimis terhadap kompetisi. Maksudnya individu tersebut enggan untuk bersaing dengan orang lain dalam konteks membuat prestasi. Ia akan menganggap tidak akan berdaya melawan persaingan yang merugikan dirinya sendiri. Lalu pengertian hasil belajar. Menurut Bloom dalam Suljana 2009 mengungkapkan bahwa belajar adalah kemampuan yang diperoleh oleh peserta didik setelah melalui kegiatan belajar. Sedangkan hasil belajar dapat diartikan sebagai seluruh pengetahuan, keterampilan, kecakapan, dan perilaku siswa terbentuk dan berkembang seiring dengan proses pembelajaran tersebut. Lalu apa dampaknya pada hasil belajar? Menurut Germer, konsep diri merupakan kunci untuk membangun komunikasi terbuka antara guru dan murid sehingga menciptakan partisipasi aktif antara keduanya dalam kegiatan belajar mengajar. Konsep diri mempengaruhi hasil belajar, yaitu adanya konsep diri yang tinggi. Konsep diri yang tinggi akan memudahkan siswa belajar secara teratur dan terarah, sedangkan konsep diri yang rendah akan menjadikan seseorang memiliki perasaan tidak mampu memahami diri sendiri, cenderung rendah diri, sehingga siswa tersebut menjadi minder bergaul atau mengurangi interaksi di sekolah.
Selain itu, konsep diri yang tinggi menjadikan seseorang menjadi percaya diri atas apa yang dimilikinya, sehingga menjadikan seseorang agar selalu berpikir positif terhadap dirinya sendiri. Lalu selanjutnya, hubungan konsep diri terhadap prestasi belajar. Yang pertama, meningkatkan motivasi. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri. Yang ketiga, konsep diri juga bisa menjadikan seseorang memahami dirinya, baik kelebihan dan kekurangannya. Yang keempat, menjadikan seseorang untuk berpikir positif selalu. Nah, lalu yang kelima, memudahkan seseorang dalam belajar. Ya, sekian dari penjelasan saya. Kesimpulannya ialah dengan konsep diri yang positif, siswa diharapkan akan memiliki motivasi yang tinggi untuk mencapai prestasi belajar yang lebih baik. Motivasinya untuk berprestasi merupakan suatu hal yang positif pula. Sebab konsep diri yang dimilikinya pun positif, walaupun mengalami kegagalan atau penurunan prestasi. Dengan konsep diri yang positif, kegagalan tersebut dijadikan sebagai cambuk untuk lebih menghargai apa yang telah ia dapatkan. Dan berikut ialah referensi yang saya dapat untuk mengisi materi ini. Terima kasih.